Halo, perkenalkan nama saya Ludovika Sevina Hama Putri dengan nomor NIM 14012040031. Saya dari kelas MM4404. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan dan analisis rasio PT Bluebird Tbk. Bluebird merupakan perusahaan transportasi yang beroperasi di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia. Pada awal berdirinya, pada tahun 1972, armada yang dimiliki oleh perusahaan ini hanya berjumlah 25 taksi. Nyonya Mutiara Joyo Kostono sebagai pendiri, dulunya terinspirasi oleh dongeng dari Eropa tentang harapan dan doa seorang gadis untuk mendapatkan kebahagiaan yang akhirnya terkabul berkat kebaikan seekor burung biru. Dengan misinya untuk menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholder, Bluebird bertujuan untuk mencapai kepuasan pelanggan dan mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar di setiap kategori yang mereka masuki. Dalam transportasi darat, mereka menyediakan layanan yang handal dan berkualitas tinggi dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Kini, Bluebird melayani lebih dari 8,5 juta penumpang setiap bulannya dengan 26.000 armada yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia. Bluebird juga telah memperluas jenis layanannya, mulai dari taksi eksklusif, layanan limousine, bus kartir, logistik, industri, properti, layanan pendukung, dan juga alat berat. Dengan pelayanan yang sangat membanggakan, PT Bluebird juga sering kali mendapatkan penghargaan di dalam bidang transportasi. Seperti contohnya di Karya Wisata pada tahun 2012 dan penghargaan pelayanan prima utama. Analisis laporan keuangan PT Bluebird Tbk sepanjang tahun 2020. Yang pertama adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal ini adalah salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu. Di sini dapat kita lihat laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2020. Total ekuitas pada tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 5.421 sekian disajikan dalam jutaan rupiah. Sedangkan total ekuitas pada tahun 2019 di bulan Desember itu sebesar 5.408 sekian. Jadi jika ditotal, semua total liabilitas dan ekuitas itu pada tahun 2020 itu sebesar 7.702, sedangkan pada tahun 2019 itu sebesar 7.424. Lalu selanjutnya yang kedua itu di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Lalu berikut ini ada grafik income statement dari PT Bluebird Tbk yang diambil dari aplikasi RTI Business pada secara tahun berkala. Lalu hasil analisis pendapatan usaha yang didapat dari PT Bluebird Tbk ini, pendapatan usaha perseroan pada tahun yang berakhir pada bulan Juni 2021 ini mengalami penurunan jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 885.180.000. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima. Lalu selanjutnya di sini ada laba tahun berjalan. Bisa kita lihat total laba periode berjalan pada tahun 2020 dan 2019. 2020 itu sebesar 13.780, sedangkan di tahun 2019 itu sebesar 89.306. Total laba tahun berjalan perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar 13.780, yang dimana berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 89.306. Terus selanjutnya di sini ada analisis laporan arus kas. Laporan arus kas ini dibagi menjadi 3, yaitu ada operasi, investasi, dan pendapatan atau pendanaan. Yang pertama itu arus kas untuk aktivasi operasi. Arus kas bersih yang diperoleh maupun digunakan untuk aktivasi operasi perseroan pada periode yang berakhir pada Juni 2021 ini sebesar 378 miliar.
Dan selanjutnya, analisis laporan arus kas pada investasi. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi perseroan pada tahun yang berakhir pada bulan Juni 2021 ini sebesar 415 miliar. Dan yang terakhir ini ada analisis laporan arus kas di bagian pendanaan. Arus kas bersih yang diperoleh maupun digunakan untuk aktivasi pendanaan perseroan PT Bluebird Tbk ini pada periode yang berakhir pada Juni 2021 itu sebesar 419 miliar. Bisa dilihat di sini grafiknya sudah tertera. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan PT Bluebird Tbk. Analisis rasio ini adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos laporan keuangan yang lainnya, yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan antara utang dan modal, antara kas dan total aset, antara harga produk dan produksi, dengan total penjualan, dan sebagainya. Teknik ini sangat lazim digunakan pada analisis keuangan. Rasio keuangan sangat penting dalam melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. Rasio keuangan itu bisa banyak sekali. Secara garis besarnya itu dapat dikemukakan rasio keuangan perusahaan sangat berguna bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder sesuai dengan kepentingan masing-masing. Nah, yang pertama ini ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu adalah ukuran kinerja perusahaan dalam kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang segera harus dilunasi, yaitu kewajiban uang yang jatuh temponya sampai dengan 1 tahun. Nah, di sini ada current ratio. Current ratio itu adalah rasio untuk mengukur kemampuan jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo. Dapat dilihat di sini adalah tabel perhitungan current ratio PT Bluebird Tbk pada periode tahun 2016 sampai 2018. 2016 ini sebesar 108,38%, lalu di 2017 itu sebesar 176,91%, dan tahun 2018 itu sebesar 174,28%. Nilai current ratio dari tahun 2017 ke tahun 2018 ini mengalami penurunan sebesar 2,64%. Hal ini berarti kemampuan perusahaan dalam membayar jangka pendeknya dengan aset lancar itu mengalami penurunan. Lalu di sini ada quick ratio. Quick ratio itu adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar, utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan atau inventory. Ini juga sudah ada perhitungan quick ratio PT Bluebird Tbk pada periode 2016 sampai 2018. Dapat dilihat bahwa hal ini berarti kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya mengalami penurunan, meskipun pada tahun sebelumnya dari tahun 2016 ke 2017 itu mengalami peningkatan. Lalu selanjutnya di sini ada kas rasio. Kas rasio ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Nah, di sini juga sudah ada perhitungan kas rasio PT Bluebird Tbk periode 2016 sampai 2018. Nah, hal ini dapat dilihat nih pada tahun 2016 dan tahun 2018 dapat dilihat bahwa jumlah hutang lancar lebih besar daripada kas. Ini mengakibatkan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya belum efektif dan efisien. Selanjutnya di sini ada debt ratio. Debt ratio ini adalah rasio yang mengukur jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau modal sendiri yang berasal dari kreditur. Nah, di sini juga sudah ada perhitungan debit ratio PT Bluebird Tbk periode 2016 sampai 2018. Bisa dilihat bahwa total hutang perusahaan pada tahun 2017 debt to asset rasionya ini sebesar 24,33%. Berarti setiap 24,33% total hutang mampu dijamin 100% dengan total aktiva, atau setiap Rp1 itu total aktiva perusahaan dibiayai 0,24 rupiah oleh hutang.
2018, debt to asset rasionya ini sebesar 24,30%. Berarti setiap 24,30% total hutang dijamin oleh 100% dengan total aktiva, atau setiap 1% total aktiva perusahaan mampu membayar 0,24 rupiah seluruh hutang perusahaan. Nah, presentasi rasio dari tahun 2016 sampai 2017 ini menunjukkan kondisi perusahaan yang membaik karena semakin sedikit aktiva yang dijaminkan untuk membayar hutang. Selanjutnya, di sini ada return on investment. Ini adalah hasil pengembalian investasi, merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI ini juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Nah, di sini juga ada perhitungan ROI PT Bluebird Tbk periode 2016 sampai 2018. Dapat dilihat bahwa ROI pada tahun 2016 ke tahun 2017 ini mengalami penurunan sebesar 1,19%, tetapi pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,41%. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada return on equity atau hasil pengembalian ekuitas. Ini tuh adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini makin baik, artinya posisi pemilik perusahaan makin kuat, demikian pula sebaliknya. Di sini sudah tertera rumusnya dan juga perhitungan PT Bluebird Tbk periode 2016 sampai 2018. Nah, pada perhitungan tabel di atas ini pada tahun 2016 itu sebesar 32,41%, pada tahun 2017 sebesar 25,79%, dan pada tahun 2018 sebesar 26,31%. Nah, berarti setiap 1 rupiah total ekuitas yang dimiliki perusahaan itu akan menghasilkan 0,32 rupiah laba bersih setelah pajak pada tahun 2016. Lalu 0,25 rupiah laba bersih setelah pajak pada tahun 2017 dan 0,26 rupiah pada laba bersih setelah pajak pada tahun 2018. ROI ini mengalami penurunan pada tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 6,62% dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 ke 2018 sebesar 0,52%. Hal ini tidak membaik dalam perusahaan karena semakin menurun jumlah rasio itu dalam perusahaan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari semua laporan keuangan PT Bluebird Tbk ini itu dilihat dari rasio likuiditas tersebut, maka secara umum dapat diartikan bahwa PT Bluebird Tbk ini dalam keadaan liquid. Artinya perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Meskipun pada cash rasionya pada tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan karena kasnya itu lebih kecil daripada hutang lancar, maka untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya masih dipertanyakan. Nah, jika dilihat tadi dari nilai probabilitasnya tersebut, pada PT Bluebird Tbk ini mengalami kenaikan dan penurunan di tahun-tahun tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa PT Bluebird Tbk belum cukup mampu dalam mencari keuntungan ataupun perusahaan belum mampu menghasilkan laba dengan baik. Terima kasih.